Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Puji Tuhan kalau pada hari ini kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih dan rahmat. Saya berharap setiap kita sehat-sehat selalu, dicukupi segala keperluan dan kebutuhan kita. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan yang maha baik, yang begitu mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya mau bertanya terlebih dahulu sebelum saya membaca satu ayat dari firman Tuhan. Bagaimana pengalaman saudara selama ini ketika saudara mengetahui adanya kebenaran faktual, adanya suatu kebenaran yang saudara sendiri menjadi saksi mata, ya, dengan mata kepala sendiri saudara melihat kejadian itu. Tetapi saudara tahu bahwa kebenaran atau fakta yang saudara ketahui ini akan berdampak, sebenarnya dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, bahkan bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Ya. Apakah saudara akan tetap menyampaikannya sekalipun ada resiko orang itu tersinggung, membela diri, menjadi marah, bahkan berbalik menyerang, mengancam keselamatan jiwa kita? Akankah kita tetap menyampaikan kebenaran itu kepada mereka? Ataukah kita akan mengkorting kebenaran itu menjadi sebagian benar, atau menyampaikan hanya separuh kebenaran? Saudara, ini bukanlah gambaran umat Tuhan di awal-awal berdirinya gereja. Saya akan membacakan satu ayat dari firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Galatia. Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Saya bacakan sekali lagi. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Saudara, jemaat di Galatia itu bukanlah jemaat yang belum mengenal Kristus, saudara. Belum mendengar Injil, bukan. Mereka adalah orang-orang yang telah dilayani oleh murid-murid Tuhan. Mereka telah mendengar firman Tuhan. Mereka telah mengenal Injil dan telah mengenal Kristus. Tetapi mengapa mereka dengan mudah condong kepada pengajaran sesat? Itu karena ada guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar sesat di dalam jemaat mereka. Dan tampaknya dan memang, ya, sebagian besar jemaat di Galatia itu bersikap sabar terhadap mereka, terhadap pengajar-pengajar sesat itu. Ya, entah dengan alasan harmoni, supaya rukun, supaya jangan ada perpecahan demi keutuhan jemaatnya. Lalu mereka bersikap sabar terhadap para pengajar sesat seperti itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus, ya, meskipun dia tidak populer di dalam jemaat Galatia, tetapi demi kebenaran dia berani menyampaikan kebenaran itu kepada jemaat itu, sekalipun mungkin jemaat itu bisa marah terhadap Paulus. Saudara, kalau kita membaca dan berkaca, ya, kepada pengalaman murid-murid Tuhan yang lainnya, misalnya di Kisah Para Rasul, ya, apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan di awal-awal gereja berdiri, terhadap martir pertama Stefanus, ya, terhadap Petrus dan Silas, dan masih banyak nama-nama lain lagi. Demikian juga kalau kita baca di dalam sejarah kekristenan, bagaimana murid-murid Tuhan, ya, para rasul itu mati menjadi martir di berbagai tempat, ya, terus pengikut-pengikut, ya, artinya murid para rasul gitu, ya, bapak-bapak gereja, ya, mereka telah mengorbankan nyawanya demi kebenaran Injil itu. Karena Injil lah yang dapat mengubahkan kehidupan seseorang, bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Saudara, ketika saudara ditantang, ketika saudara diperhadapkan pada situasi seperti ini, bagaimana kita akan bersikap, saudara? Atau saya pakai kata yang lain, dengan pertanyaan yang lain. Kalau saudara membaca, mendengar, dan melihat sendiri, ya, mengalami kalau ada hamba Tuhan, misionaris, atau anak Tuhan lah secara umum katakan, yang mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan karena Injil Kristus, akankah kita mengatakan mereka terlalu fanatik? Akankah kita menganggap mereka kurang bijaksana? Bagaimana kalau kita menempatkan diri kita pada sepatu mereka? Akankah kita bijaksini dalam tanda petik, ya, hanya mengatakan sebagian kebenaran saja? Akankah kita takut, khawatir untuk menyampaikan kebenaran yang berdampak kekal pada kehidupan seseorang?
Mari kita menguji dan menilai diri kita masing-masing. Bagaimana kita akan bersikap bila kita seperti anak-anak Tuhan ini. Amin.